Nabi Ibrahim adalah seorang tokoh yang sangat penting di dalam agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Ada banyak sekali tumpang tindih di dalam kisah mengenai Ibrahim di dalam Al-Quran dan Bible. Tapi hanyalah Al-Quran yang mengungkapkan pengetahuan mengenai Babilonia kuno, yang masih tersembunyi bagi umat manusia hilang di telan waktu. Sumber Yahudi, Kristen, dan Islam semua menempatkan tempat lahir Ibrahim di Babilonia kuno, wilayah di mana kita bisa menemukan Irak pada masa kini. Wilayah ini menyembah dewa-dewi dalam jumlah yang banyak, khususnya yang terkemuka di dalam pantheon, benda angkasa seperti bintang dan planet. Setiap kota memiliki dewa pelindung yang mereka sembah sebagai pemberi penolong dan pelindung utama mereka. Dewa bulan, Nana, disimbolkan dengan bulan sabit yang disembah Diur dan Haran. Samas, dewa matahari yang digambarkan dengan cakram surya yang disembah di Larsa, dan Sipar, Venus, diwujudkan sebagai Dewi Ishtar, yang disimbolkan dengan bintang 8 titik dan disembah di Uruk. Menurut mitologi Mesopotamia, ketiga benda angkasa ini, matahari, bulan, dan Venus, membentuk bintang 3 serangkai. Penemuan arkeologi baru-baru ini menggambarkan hubungan khusus antara dewa-dewa ini. Stela Eornamu menunjukkan bahwa matahari dan bulan bersatu. Kuduru dari Raja Melishipak menggambarkan bintang tidak serangkai secara penuh. Kuduru dari Nebukadnezar menunjukkan bintang tidak serangkai. Stelae dari Nabonidus juga menggambarkan bintang 3 serangkai. Penyebaran luas secara geografis dari artefak ini menandakan bintang 3 serangkai itu merupakan pemujaan yang sangat penting di wilayah tersebut. Al-Quran menginformasikan kepada kita mengenai beberapa detail yang sangat spesifik. Ketika malam telah menjadi gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian, ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Kita bisa melihat bahwa Al-Quran memfokuskan kita pada penyembahan mereka kepada matahari, bulan, dan perhatikanlah kepada berhala mereka yang ketiga. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Oh, saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kata yang diterjemahkan di sini adalah bintang bahasa Arabnya, kaukab, yang mempunyai arti sebagai benda angkasa, dan bisa digunakan untuk merujuk kepada sebuah bintang atau planet. Al-Quran mengatakan kepada kita bahwa pada saat permulaan malam, benda angkasa ini muncul dalam waktu yang sangat singkat. Deskripsi dari berhala yang ketiga ini cocok dengan karakteristik dari Dewi Ishtar. Salah satu namanya, dia adalah bintang malam karena dia melambangkan Venus, sebuah planet yang muncul dalam waktu yang singkat pada malam hari. Kita bisa melihat bahwa Al-Quran mengklaim mengenai penyembahan berhala dari kaum Ibrahim itu akurat dalam pemahaman apa yang kita ketahui secara historis mengenai penyembahan bintang tidak serangkai. Luar biasanya, pengetahuan tersebut dari agama Mesopotamia kuno telah hilang selama ribuan tahun. Itu tercatat di dalam situs kuil seperti yang terkenal, yaitu Ziggurat War, yang terkubur jauh di dalam padang pasir. Kuil tersebut ditemukan kembali pada awal tahun 1900-an. Terima kasih kepada usaha penggalian dari arkeolog seperti Sir Leonard Woolley, bahkan bahasa Sumeria, di mana artefak kuno ini ditulis menggunakan bahasa tersebut, tidak diketahui. Itu menjadi sebuah bahasa mati pada sekitar abad pertama.
terupakan sampai dengan pertengahan abad ke-19. Dalam kaitan dengan fakta-fakta ini, bagaimana bisa Rasulullah mengakses pengetahuan tersebut? Mengingat bahwa dia hidup di abad ke-7, satu-satunya sumber pengetahuan mengenai Ibrahim yang akan telah tersedia adalah kisah-kisah Bible dan dongeng Yahudi. Jika kita meneliti Bible, maka kita menemukan bahwa Bible tidak mengatakan apa-apa mengenai detail tersebut. Dahulu, di seberang sungai Efrat, tinggallah nenek moyangmu, yaitu Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka melayani ilah-ilah lain. Yosua 24:2. Kita bisa melihat bahwa tidak disebutkan mengenai berhala tertentu yang sedang disembah. Berhala tersebut dirujuk sebagai ilah-ilah lain saja mengenai dongeng Yahudi yang mendahului Al-Quran. Salah satu kisah yang ditemukan adalah sebagai berikut, dan sebuah suara masuk ke dalam hatinya mengatakan, semua tanda-tanda dari bintang-bintang dan tanda-tanda dari matahari dan bulan, semuanya ada di bawah kendali Tuhan. Yobel 12:17. Kita bisa melihat bahwa dongeng Yahudi memiliki pengetahuan umum mengenai penyembahan mereka terhadap benda angkasa. Tapi itu kurang mengenai bintang 3 serangkai seperti yang ada dalam Al-Quran. Dongeng Yahudi lainnya mengenai Ibrahim, kita menemukan penyembahan kepada dewa unsur. Lihatlah, api itu lebih memiliki kemuliaan dibandingkan dengan semua benda yang terbentuk, tapi bahkan lebih memiliki kemuliaan adalah air, karena air menaklukkan api. Tapi bahkan itu aku tidak menyebutnya Tuhan, karena itu tunduk kepada tanah. Tidak ada dimanapun Al-Quran menyebutkan bahwa kaum Ibrahim menyembah unsur api, air, atau tanah. Jika Al-Quran menyalin dari cerita tersebut, maka pasti akan telah menyebutkan unsur-unsur ini. Tapi Al-Quran tidak pernah menyebutkannya. Contoh ini membuatnya jelas bahwa dongeng Yahudi juga tidak digunakan sebagai sumber oleh Al-Quran. Penting untuk menunjukkan bahwa beberapa dewa memang menyebar di wilayah tersebut. Sebagai contohnya, Ishtar juga disembah di Arab, akan tetapi dia memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Dia menjadi seorang dewa, Atetar, yang menggambarkan dewa badai, yang disimbolkan dengan seekor antelop. Di Mesir, dia menjadi Astarti, dewi perang, disimbolkan dengan kuda dan kereta. Penjamaan ini sangat-sangat berbeda dari dewa-dewa yang ada di Babylon. Ishtar, si bintang malam. Kita bisa melihat bahwa Ishtar itu memiliki sifat seperti bunglon, identitas dia secara konstan berkembang. Dengan atribut, simbolisme, dan bahkan dengan perbedaan gender dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Hal ini akan menjadikan sulit bagi Rasulullah untuk menunjukkan secara akurat identitasnya Ishtar di dalam konteks Ibrahim. Kesimpulannya, Al-Quran itu diisi dengan kisah-kisah mengenai kaum-kaum terdahulu, di mana pengarangnya secara konsisten menunjukkan pengetahuan yang akurat dari yang tidak terlihat pada waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda di dalam sejarah. Ini bukanlah sebuah sifat dari manusia, tapi merupakan sifat dari ilahi. Al-Quran menyatakan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa sendiri yang mengungkapkan pengetahuan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.